Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi pertemuan setelah UTS ini. Di sini kita akan membahas dua bagian dalam sebuah artikel ilmiah termasuk di laporan tugas akhir. Yang pertama adalah tentang sistem yang dibangun. Kemudian yang kedua adalah bagian evaluasi. Kedua bagian ini diambil terutama dari template laporan tugas Fakultas Informatika. Kita bisa lihat template laporan tugas informatika, tugas akhir informatika. Di sini kita lihat untuk bagian 3 yaitu sistem yang dibangun, dan kemudian bagian 4 evaluasi. Kita lihat tidak terlalu banyak sebenarnya penjelasan di sini, jadi minta tolong untuk kalian dibaca ulang penjelasan di template tersebut. Ya, pada sebuah tulisan biasanya bagian pertama adalah pendahuluan. Ya, jadi namanya atau judulnya adalah pendahuluan. Sama untuk semua tulisan apapun topiknya. Kemudian untuk bagian berikutnya yaitu studi terkait. Setelah itu kemudian menerangkan rancangan atau sistem atau produk yang telah dihasilkan. Ya. Jadi untuk bagian pertama adalah pendahuluan, kemudian studi terkait, kemudian yang berikutnya yang ketiga biasanya adalah menerangkan tentang sistem atau produk atau rancangan atau termasuk misalkan algoritma atau metode atau yang lain-lain. Ya, di sini bisa menerangkan tentang gagasan atau metode yang merupakan landasan dari sistem yang dibangun. Seperti kita telah ketahui bahwa sebuah tulisan mestinya menerangkan secara lengkap tentang apa, mengapa, bagaimana, kemudian juga menerangkan tentang hasil-hasil utama dari eksperimen. Di sini di bagian ketiga ini, yaitu bagian sistem atau produk yang dibangun, ini adalah menerangkan secara detail pertanyaan bagaimana. Ya. Jadi kalau di abstrak telah diterangkan secara singkat, secara lengkap, nah apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di bagian ini, di bagian yang menerangkan sistem atau produk yang dibangun ini, diterangkan bagaimana atau solusi yang telah dilakukan dan diterangkan sedetail mungkin di sini. Jadi ini merupakan bagian utama, dapat dikatakan bagian utama dari tulisan kita. Berbeda dengan pada bagian pertama yaitu pendahuluan, kemudian bagian kedua studi terkait. Pada bagian yang ketiga ini, yaitu yang menerangkan rancangan dan sistem atau produk yang dibangun ini, bisa dituliskan dalam satu bagian atau bisa lebih dari satu bagian. Ya, jadi berbeda dengan bagian pendahuluan dan bagian studi yang terkait yang masing-masing hanya satu bagian. Kemudian juga berbeda dengan bagian pendahuluan dan juga bagian studi terkait yang judulnya sudah tetap, yaitu 1. Pendahuluan, kemudian 2. Studi terkait. Pada
bagian yang ketiga ini, atau pada materi yang ketiga ini, yaitu sistem atau produk yang dibangun, judul untuk bagian-bagian bisa menyesuaikan dengan topik yang diterangkan ya. Jadi judulnya tidak fix, misalkan sistem atau produk yang dibangun tidak fix seperti itu, tapi bisa menyesuaikan. Kemudian yang perlu diingat adalah bagian-bagian di sini tidak memuat teori secara umum, ya, tidak memuat teori secara umum, namun berisi rancangan dan sistem yang benar-benar telah kita buat atau kita pakai. Kemudian untuk judulnya juga tidak generik, tidak seperti bagian 1, pendahuluan, bagian 2, studi terkait. Nah, untuk bagian-bagian yang menerangkan sistem dan produk yang dibangun ini, sebaiknya judulnya spesifik, sesuai dengan topiknya. Seperti misalkan contohnya, untuk topik seputar deteksi plagiat, judul bagian-bagiannya misalnya adalah ada bagian yang diberi judul praproses. Kemudian ada bagian yang diberi judul seeding, extension, dan filtering. Di sini, di sistem atau produk yang dibangun ini, sebaiknya juga diuraikan tentang data yang digunakan dan sebaiknya disertai dengan contoh atau sampel data yang digunakan tersebut. Juga yang sangat penting adalah karena di informatika penelitian itu biasanya menggunakan cara eksperimen, maka ada metrik evaluasi atau metrik untuk mengukur hasil eksperimen, dan akan lebih bagus kalau disertai alasan mengapa menggunakan atau memilih metrik evaluasi untuk pengukuran eksperimen tersebut. Kemudian karena di laporan tugas akhir Fakultas Informatika yang relatif terbatas, yang menerangkan inti-intinya saja, yaitu hanya 8 halaman. Demikian juga kalau kita mengirimkan tulisan ke jurnal atau ke konferensi yang relatif sedikit, kadang kita memerlukan informasi yang lebih detail ya. Oleh karena itu, sebaiknya informasi yang lebih detail itu dituliskan di lampiran. Ya. Jadi untuk laporan tugas akhir, terutama untuk yang digunakan pada sidang tugas akhir, sangat dianjurkan ada lampiran yang salah satu isinya adalah penjelasan lebih detail tentang tulisan-tulisan atau tentang isi yang dibuat. Salah satunya adalah di bagian ini. Nah, itu adalah materi di dalam tulisan yang menjelaskan tentang sistem atau produk yang dibangun. Kemudian kita melanjutkan untuk bagian berikutnya, yaitu bagian evaluasi. Bagian ini secara umum pada intinya berisi 2 hal. Yang pertama adalah hasil pengujian. Ya, jadi hasil pengujian yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah analisis atas hasil pengujian tersebut. Ya, jadi
hasil pengujian dan kemudian analisisnya. Ya, untuk analisis atau kadang-kadang disebut dengan diskusi hasil pengujian. Ya, seperti kita sudah pelajari di bagian sebelumnya, bahwa pengujian dan analisis hasil pengujian ini dilakukan selaras dengan tujuan, ya. Jadi tujuannya apa? Di sini pengujiannya dan analisisnya dilakukan selaras dengan tujuan yang sudah kita tetapkan, yang sebagaimana dinyatakan dalam bagian pendahuluan. Ya, pertama untuk hasil pengujian. Hasil pertama yang ditampilkan sebaiknya adalah hasil pengujian yang paling utama. Ya. Kemudian hasil-hasil yang lebih detail yang mendukung hasil utama itu ditampilkan setelah angka-angka hasil utama ditampilkan. Ya, jadi seperti halnya sebuah tulisan, maka abstrak atau ringkasan itu ditampilkan di awal dulu, kemudian lebih detailnya di bagian-bagian berikutnya. Demikian juga untuk menampilkan hasil eksperimen, tampilkan dulu sebaiknya adalah hasil yang utama, sehingga pembaca akan lebih jelas, lebih cepat untuk mengetahui sebenarnya hasil eksperimen yang paling penting, yang paling utama itu yang mana. Kemudian perlu diingat bahwa sebuah hasil eksperimen, baik itu tinggi atau rendah, atau baik atau jelek, itu bersifat relatif, ya. Jadi seperti misalkan 90% itu apakah tinggi atau rendah, itu relatif terhadap yang lain. Oleh karena itu sangat dianjurkan ada pembanding, ya. Jadi ada pembanding atau baseline yang membandingkan dengan yang kita pakai pada tulisan kita. Ya, jadi apakah 90% itu baik atau jelek, tinggi atau rendah, itu relatif terhadap yang lain. Mungkin 60% itu sudah tinggi dibandingkan dengan misalkan untuk hasil eksperimen untuk topik yang sejenis yang kita lakukan. Ya, jadi 60% itu belum tentu rendah dan 90% itu belum tentu tinggi. Jadi relatif terhadap yang lain. Ya, jadi oleh karena itu sebaiknya dibandingkan dengan pembanding yang lain, ya. Kemudian juga karena tadi dikatakan bahwa tinggi atau rendahnya itu relatif, sehingga perbandingan itu perlu dilakukan meskipun pada judul dan tujuan tulisan kita itu tidak secara eksplisit menyatakan adanya perbandingan, ya. Untuk pembanding yang digunakan sebaiknya dipilih adalah yang baik, misalnya adalah yang populer atau bahkan mungkin yang state of the art untuk topik yang kita kerjakan. Kemudian agar apple to apple, maka pembandingan dilakukan pada lingkungan yang sama, diusahakan seperti itu, ya. Meskipun tentunya ada kendala-kendala, kita usahakan sebisa mungkin pada lingkungan yang sama. Misalnya untuk metrik evaluasi atau untuk pengukuran efektivitas, salah satu yang penting adalah untuk data yang sama. Ini sangat diusahakan untuk data yang sama, perbandingan yang kita lakukan. Contoh hasil pengujian yang utama, misalnya seperti ini. Ini adalah contoh tabel hasil pengujian yang utama. Jadi tabel ini merupakan tabel yang paling penting, ya.
tabel yang paling penting dari mungkin ada beberapa tabel yang kita hasilkan sebagai hasil pengujian ya. Ya, ini adalah contoh hasil pengujian yang utama. Kita lihat pada hasil pengujian tersebut, untuk pengujian yang kita lakukan atau metode yang kita lakukan ditampilkan adalah hasil yang terbaik. Jadi di sini ini contoh dari sebuah tugas akhir ya, sebuah tugas akhir yang dilakukan di tugas akhir, yang this work ini dari tugas akhir seorang mahasiswa S1 Fakultas Informatika. Ini adalah ditampilkan yang paling penting adalah yang paling baik ya, ditampilkan yang paling baik. Di samping mungkin juga ditampilkan yang lain, tapi yang paling penting adalah ditampilkan yang paling baik, yaitu dimana di sini yang paling baik adalah kita lihat karena F1 ini paling baik dibandingkan dengan ini, misalkan yang full fitur di sini yang sama-sama di tugas akhir. Ya, ini kita tampilkan dibandingkan dengan pembandingnya. Ini adalah pembandingnya, ini adalah pembandingnya. Ya, kita lihat bahwa hasil tugas akhir ini yang hasil yang terbaik, artinya dengan parameter-parameter, setting-setting, kemudian menghasilkan yang terbaik dibandingkan dengan pembanding sistem yang lain. Kemudian hasil-hasil yang lain, yaitu tabel-tabel yang lain yang merupakan hasil eksperimen yang sebagai pendukung akan dianalisis ya. Jadi bagian analisis dianalisis pada subbagian berikutnya, yaitu subbagian analisis hasil pengujian. Ya, seperti kita sudah tahu tadi, di bagian evaluasi itu ada dua subbagian. Yang pertama adalah subbagian hasil pengujian yang inti utamanya adalah berisi tabel yang ditampilkan di sini. Kemudian bagian kedua adalah menganalisis hasil pengujian yang mungkin banyak sudah kita lakukan. Contoh lain untuk tabel hasil pengujian yang paling utama, ini contoh yang lain. Ini seperti ini. Kita lihat ini adalah contoh tugas akhir yang dilakukan oleh tugas akhir mahasiswa S1 Fakultas Informatika. Di sini ini adalah hasil tugas akhir yang dibandingkan dengan pembanding yang lain yang dilakukan untuk data yang sama, untuk cara pengukuran atau metrik evaluasi yang sama ya, dibandingkan di sini ya. Ini adalah contoh lain untuk tabel yang paling utama. Kemudian jangan lupa, seperti sudah diterangkan di pertemuan sebelumnya, bahwa setiap gambar, setiap tabel perlu diterangkan dalam teks, termasuk hasil utama tersebut. Jadi tidak hanya menampilkan tabelnya saja, tapi terangkan meskipun relatif singkat. Terangkan apa yang dimaksud dengan isi di gambar atau tabel tersebut. Misalkan tabel bagaimana kolomnya dan seterusnya. Kemudian tuliskan juga kondisi atau setting antara misalkan parameter yang digunakan ya, untuk mendapatkan hasil terbaik dari pengujian dengan sistem yang kita gunakan. Jadi hasil terbaik dari yang dihasilkan tugas akhir tersebut, itu kondisi atau settingnya itu seperti apa saja, itu perlu diterangkan. Kemudian kita ke sub bagian kedua, yaitu
analisis hasil pengujian. Ya, jadi diulangi lagi, untuk bagian evaluasi itu ada dua, yaitu yang pertama adalah hasil subbagian hasil pengujian yang terutama menampilkan hasil yang utama dari pengujian yang dibandingkan dengan pembanding-pembanding yang ada. Kemudian subbagian kedua adalah analisis hasil pengujian. Jadi kita menganalisis hasil pengujian. Ya. Tadi sudah ditampilkan tabel yang merupakan hasil utama dari pengujian yang membandingkan dengan yang lain. Ya. Di sini artinya hasil terbaik dari pengujian kita dibandingkan dengan yang lain, atau ini adalah dibandingkan dengan eksternal, dibandingkan dengan metode atau sistem yang lain, algoritma yang lain ya. Sedangkan untuk subbagian kedua ini, yaitu kita menganalisis hasil pengujian, biasanya adalah analisis internal sistem ya. Ini biasanya adalah analisis internal sistem. Jadi tidak dibandingkan dengan sistem atau metode atau algoritma yang lain, tapi menganalisis sistem kita tersebut, menganalisis metode kita tersebut ya. Ya, perlu diketahui bahwa analisis hasil pengujian ini merupakan salah satu bagian yang paling penting untuk tugas akhir S1 ya, untuk karya mahasiswa S1 termasuk untuk tugas akhir. Analisis ini merupakan salah satu bagian yang terpenting ya. Ya, kalau untuk level S1 tidak dituntut untuk mendapatkan hasil performasi yang lebih bagus dibandingkan dengan pembanding, misalkan seperti itu ya. Jadi tidak dituntut bahwa hasilnya harus bagus, misalkan harus paling bagus dibandingkan dengan yang lain, misalkan seperti itu. Tidak dituntut seperti itu, tapi terutama adalah dituntut melakukan analisis yang sebaik-baiknya ya. Jadi yang di sini untuk level sarjana, level L1, yang dituntut adalah membuat implementasi yang benar, kemudian melakukan analisis yang baik dan lengkap ya. Jadi melakukan analisis itu suatu pekerjaan yang dituntut untuk tugas akhir level sarjana. Apa yang dimaksud dengan analisis? Analisis ini adalah dilakukan melihat pengaruh kondisi-kondisi yang berbeda, seperti misalkan parameter yang berbeda-beda. Untuk parameter yang seperti ini bagaimana, parameter yang seperti ini bagaimana, atau jenis data yang berbeda, atau misalkan ada threshold atau subsistem yang berbeda-beda yang digunakan dalam sistem besar yang kita kerjakan ya. Jadi analisis sekali lagi melihat pengaruh kondisi-kondisi yang berbeda. Sebagai contoh akan diperlihatkan pada tabel setelah ini. Misalnya sebuah penelitian tugas akhir menggunakan himpunan fitur sebagai salah satu yang diuji, sehingga salah satu sub dari analisis dilakukan terhadap himpunan fitur yang berbeda ya. Analisis sebaiknya dilakukan terhadap beberapa kondisi, sehingga pada penelitian seperti contoh tersebut, di samping pengaruh fitur, lakukan analisis karena pengaruh faktor yang lain juga
Ini contoh tabel yang kita gunakan untuk melakukan analisis ya. Tadi dikatakan di slide sebelumnya bahwa pada contoh ini kita melakukan analisis terhadap pengaruh fitur yang digunakan. Jadi kita mempunyai satu himpunan fitur yang digunakan, kemudian kita lihat pengaruh dari fitur-fitur yang digunakan ya. Jadi kita lihat misalnya kalau fiturnya digunakan semua bagaimana hasilnya. Untuk precisionnya bagaimana, untuk recallnya bagaimana, F1-nya bagaimana, untuk errornya bagaimana. Kemudian juga dilakukan untuk kombinasi yang lain, yaitu untuk hasil kombinasi fitur yang terbaik, yaitu kombinasi fitur yang terbaik itu adalah yang mempunyai kondisi yang seperti ini, yang apa saja, misalkan untuk fiturnya fitur yang disebut adalah fitur yang identik, data identik, kemudian fitur PPDB, fitur sequence, fitur dependency, fitur PPDBX ya. Ini hasilnya bagaimana untuk precisionnya, recallnya, F1-nya, kemudian errornya bagaimana. Kemudian kita lihat di analisis ini, kita coba kalau misalnya kita tidak menggunakan atau kita kurangi fitur identical word. Ternyata misalnya kalau misalkan tidak menggunakan identical word, precision-nya ternyata turun dibandingkan dengan best feature. Kemudian recall-nya juga turun, kemudian F1-nya turun. Kemudian di sini juga turun ya. Jadi ini contoh, kemudian contoh bagaimana kalau hanya dikurangin untuk fitur PPDB aja. Kemudian selanjutnya kalau dikurang-kurangi yang lain, kita lihat bahwa ternyata setelah dikurangin atau diambil sebuah fitur, maka hasilnya ada yang turunnya lumayan banyak ya. Jadi artinya identical word ini pengaruhnya besar. Kemudian ada juga yang bahkan misalnya untuk precision di sini, bahkan di sini presisinya malah naik misalkan gitu. Kalau misalkan fitur stop word kita misalkan tidak pakai ya. Ini adalah contoh tabel yang kita gunakan untuk melakukan analisis terhadap hasil pengujian, yaitu atau menganalisis terhadap hasil pengujian. Itu maksudnya juga menganalisis terhadap sistem yang kita gunakan ya. Ya seperti tadi sudah saya katakan bahwa tadi cara menyampaikan dalam sebuah tabel, misalkan kita menggunakan tanda minus gini, artinya fitur tersebut tidak digunakan ya. Ya juga sekali lagi diingatkan bahwa untuk setiap tabel dan gambar termasuk tabel analisis tadi, terangkan tabel tersebut itu maksudnya apa ya. Terangkan pada tulisan kita ya. Terangkan dalam hal ini pada bagian subbagian analisis hasil pengujian tabel tersebut itu maksudnya apa. Analisis kita diterangkan secara narasi juga ya. Iya. Saya kira seperti itu. Ada dua bagian yang kita sudah diskusikan di sini, yaitu adalah bagian sistem yang dibangun, kemudian yang kedua adalah bagian evaluasi. Ya saya kira tidak terlalu banyak prinsip-prinsip yang digunakan yang kita bisa
terapkan di tugas akhir kita ya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.